people. Hai teman-teman, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Yulianti Agustina Sipayung. Saya mahasiswi Universitas Samudra Langsa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tepatnya di semester 6. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi ilmu mengenai pendidikan inklusi. Tema di sini saya bawakan ialah Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas. Nah, kalian tahu tidak apa pengertian inklusi? Inklusi itu ialah layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sama menyelenggarakan pendidikan dengan anak normal lainnya di sekolah reguler. Nah, tujuan pendidikan ini ialah untuk memberikan hak-hak kemanusiaan bagi anak. Yang kedua, untuk mensejahterakan anak-anak bangsa. Bagian kebutuhan khusus membantu perkembangan anak tersebut. Nah, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari 10. Yang pertama itu adalah anak berbakat. Anak berbakat itu ialah anak yang berkelainan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibanding anak-anak normal lainnya. A few moments later. Nah, ciri-ciri anak berbakat itu antara lain yaitu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, yang selanjutnya itu memiliki rasa ingin tahu yang dalam terhadap banyak hal. Kemudian, anak berbakat itu memiliki imajinasi yang orisinil. Nah, yang keempat itu memiliki minat daya menulis dan membaca. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya itu ialah anak yang berbakat itu menunjukkan minat dan bakat lebih ke arah seni, musik, dan drama. Yang selanjutnya itu anak berbakat ini memiliki cara belajar yang cepat tangkap, cepat mengerti. Kemudian biasanya anak yang berbakat ini memiliki nilai prestasi akademik yang luar biasa. Nah, yang kedua itu teman-teman, jenis anak berkebutuhan khusus yang kedua itu adalah tunanetra, yaitu jenis atau anak yang berkebutuhan khusus karena kelainan atau gangguan penglihatan. Nah, tunanetra itu terbagi menjadi dua, yaitu anak yang tunanetra yang low blind, tunanetra ringan, dan yang kedua itu tunanetra totally blind, yaitu tunanetra anak dengan gangguan yang buta sama sekali. Nah, ciri-ciri yang low blind ini ialah yang pertama itu dia bisa membaca dan menulis dengan jarak yang dekat. Nah, yang kedua itu anak tunanetra yang low blind ini memiliki ciri-ciri yang bisa membaca dengan huruf yang berukuran besar. Yang ketiga itu ciri-cirinya ialah anak tunanetra low blind ini sering mengecutkan kening atau mengecilkan mata ketika di bawah cahaya atau ketika melihat sesuatu. Ini contohnya itu begini. Nah, yang selanjutnya itu anak low blind ini pernah operasi sehingga dia memiliki gangguan penglihatan ringan atau dia bisa menggunakan kacamata yang tebal. Nah, yang kedua itu jenis anak tunanetra total blind ini ialah anak yang benar-benar buta sama sekali, tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian penyebab dari tunanetra ini biasanya yang pertama itu bisa faktor dari kelahiran. Yang kedua itu setelah kelahiran itu bisa terjadi karena asupan gizi yang tidak baik atau cara pola hidup yang tidak baik. Kemudian karena anak ini bisa kecelakaan atau terjadi kecelakaan pada dirinya. Nah, yang ketiga itu teman-teman jenis anak berkebutuhan khusus yang namanya itu adalah tunarungu. Tunarungu itu adalah anak yang memiliki gangguan pendengaran. Nah, anak itu tidak bisa mendengar. Ciri-cirinya itu ialah anak tidak dapat mendengar dengan jarak jauh.
Yang kedua itu dia hanya bisa mendengar suara yang keras dan dengan jarak yang dekat. Kemudian anak itu bisa mendengarkan suara yang keras dengan jarak 3 sampai 5 langkah. Kemudian anak itu tidak bisa mengikuti les atau privat. Nah, kemudian biasanya anak tunarungu ini memiliki ciri-ciri yang tidak bisa duduk jauh karena ia tidak bisa mendengar dan membutuhkan tempat duduk yang strategis. Nah, kemudian anak tunarungu ini memiliki ciri-ciri yaitu jalannya agak kaku, kemudian agak membungkuk. Lalu anak tunarungu itu memiliki ciri-ciri yang mudah tersinggung, mudah emosi. Faktor penyebab dari anak tunarungu ini yaitu, pada waktu sebelum lahir kemungkinan pernah orang tuanya mengonsumsi obat yang begitu banyak. Kemudian anak itu lahir prematur. Kemudian anak itu pernah terjadi gangguan atau kanker darah. 2 hours later. Tunarungu ini bisa memberikan dampak, antara lain dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa anak. Nah, itu biasanya anak tunarungu itu kurang dalam perkembangan bicara dan bahasanya karena kurang mendengarkan segala informasi yang didapatnya. Yang kedua itu dampaknya mempengaruhi akademiknya atau nilai kognitifnya, nilai prestasinya. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman anak berkebutuhan khusus yang keempat yaitu tunalaras. Tunalaras ini ialah anak yang memiliki kelainan atau gangguan emosi atau penyimpangan terhadap tingkah laku. Dan biasanya anak ini cenderung sulit menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ciri-ciri dari anak tunalaras ini antara lain yaitu 1. Daya konsentrasinya terbatas. Yang kedua, kurang mampu belajar dari pengalaman. Yang ketiga itu kurang motivasi. Yang keempat, kurang disiplin. Yang kelima, kurang kesabaran. Yang keenam yaitu memiliki cara-cara sendiri untuk menyelesaikan untuk menerima dan mengolah informasi. Yang selanjutnya itu anak ini memiliki ciri-ciri tidak dapat berpikir secara komprehensif, namun memiliki kemampuan analitis yang rendah. Nah, dampak dari anak tunalaras ini yaitu dapat mempengaruhi, yang pertama itu akademik. Anak tunalaras ini sering melakukan kegiatan bolos sekolah. Yang kedua itu sering masuk ruang BP atau kena tegur oleh kepala sekolah, sehingga prestasinya itu rendah, bahkan sering dikeluarkan dari sekolah. Kemudian anak tunalaras ini membawa pengaruh dampak kepada sosial dan emosi, yaitu seperti sering mengganggu teman, sering menjahati teman, kemudian sering membuat keributan, sering mengacaukan, atau sering membuat keadaan suasana itu menjadi ribut. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima itu adalah tunagrahita. Tunagrahita ini ialah jenis anak berkebutuhan khusus dengan gangguan keterlambatan dalam berpikir, seperti susah cepat tangkap, kecerdasannya itu di bawah rata-rata. Nah, ciri-ciri dari anak tunagrahita ini yaitu memiliki fisik
yang sedikit kurang, misalnya ukuran fisik kepalanya itu lebih kecil atau lebih besar. Nah, kemudian anak tunagrahita ini cenderung susah untuk mengingat hal-hal yang sederhana. Lalu anak tunagrahita ini memiliki daya cuek, memiliki sifat yang cuek, tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, anak tunagrahita ini cenderung suka emosi meledak-ledak. Lalu anak tunagrahita ini memiliki sifat yang tidak mampu melakukan pekerjaannya sendiri, seperti berkesulitan untuk memakai bajunya sendiri, atau sulit untuk mengerjakan tugasnya. 2 hours later. Kemudian anak tunagrahita ini biasanya memiliki sifat yang malas bergerak, melakukan pergerakan terhadap organ-organ tubuhnya. Selanjutnya, anak tunagrahita ini tidak suka melakukan interaksi berlama-lama atau sering dibilang diatur-atur terlalu banyak gitu dari orang lain. Sulit mengenal orang lain secara cepat gitu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ialah jenis anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Nah, tunadaksa ini ialah anak yang memiliki gangguan atau kelainan cacat fisik atau memiliki anggota tubuh yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Sering dikatakan cacat ortopedi. Nah, biasanya kelainan ini terjadi karena penyebab penyakit, yang kemudian karena virus, yang kemudian disebabkan karena kecelakaan, baik itu ketika sebelum lahiran atau ketika sesudah lahiran. Ciri-ciri dari tunadaksa ini antara lain yaitu memiliki anggota gerak tubuh yang kaku, lemah, bahkan anggota gerak tubuhnya itu ada yang lumpuh. Kemudian kesulitan dalam gerakan tubuh, seperti tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak kendali. Yang selanjutnya itu terdapat bagian anggota gerak tubuh yang tidak sempurna atau tidak lengkap, atau disebut sebagai ada bagian yang lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya itu ialah memiliki cacat pada alat gerak. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya itu ialah anak tunadaksa ini memiliki sifat yang tidak bisa tenang atau hiperaktif. 1 eternity later. Nah, tunadaksa ini juga memberikan dampak terhadap anak, yaitu terhadap akademis anak, yaitu anak ini kesulitan dalam melakukan proses kegiatan belajar. Karena apa? Karena seperti yang kita bahas, anak tunadaksa ini memiliki cacatan fisik. Mungkin saja ada kecacatan pada anggota gerak tubuhnya yang seperti tangan, kaki. Nah, kemudian anak tunadaksa ini memiliki sifat kesulitan untuk mengurus diri sendiri. Nah, sehingga kemungkinan anak tunadaksa ini memiliki prestasi yang kurang atau rendah. Kemudian anak tunadaksa ini memiliki dampak terhadap sosial dan emosi, seperti sering merasa putus asa atau mudah tersinggung atau marah karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, berbeda dengan anak lainnya.
ke-7 teman-teman, yaitu learning disability, yaitu gangguan anak berkesulitan belajar. Nah, pengertiannya itu ialah learning disability adalah anak berkebutuhan khusus karena berkesulitan belajar dalam tugas-tugas akademiknya. Nah, ciri-ciri dari learning disability ini terbagi 3 golongan, yaitu ketika masa prasekolah umur 3-5 tahun. Ciri-cirinya yaitu anak kesulitan dalam melafalkan kata. Nah, yang kedua itu anak kesulitan memilih kata. Yang ketiga itu anak kesulitan belajar ketika mengenal huruf, angka, bentuk, warna, dan nama-nama hari. Kemudian ketika masa sekolah usia 5-9 tahun, anak itu ciri-ciri learning disability itu ialah yang pertama itu anak kesulitan mencocokkan gambar dan suara. Nah, misalnya gambar kucing, suara kucing itu bagaimana? Meong gitu kan. Yang kedua itu kesulitan anak itu lambat dalam kemampuan barunya. Ciri-ciri yang terakhir disability learning anak masa usia 5-9 tahun itu ialah yaitu anak kesulitan dalam mengenal kata dasar ketika membaca. Misalnya membaca, kata dasarnya itu apa? Itu saya baca. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga itu pada masa usia 10-13 tahun itu ialah satu, anak kesulitan dalam belajar membaca dan matematika dasar. Nah, ciri-ciri yang kedua itu anak menghindari kegiatan membaca dengan tantang. Yang ketiga itu anak tidak menyukai atau kesulitan dalam menulis dan membaca. A few inches later. Dari anak berkebutuhan khusus learning disability ini memberikan dampak terhadap akademiknya, seperti lemah terhadap suatu kegiatan membaca atau membaca permulaan sehingga menurunkan prestasinya. Kemudian anak kesulitan belajar ini cenderung memiliki sifat yang lasak atau hiperaktif, tidak bisa tenang. Kemudian penyebab dari anak berkesulitan belajar ini yaitu satu, faktor dari keluarga, yaitu kurang memberikan rasa tenang kepada anak, kurang memberikan perhatian. Kemudian dampak dari dirinya sendiri yaitu cenderung merasa mudah menyerah atau agresif pribadinya. Jenis anak berkebutuhan khusus tunawicara. Tunawicara ini ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan dalam berbicara atau pengucapan artikulasinya dalam bentuk verbal. Nah, ciri-ciri dari anak tunawicara ini ialah yang pertama itu memiliki suara yang keras dan tidak jelas. Nah, yang kedua itu sering berbicara dengan alat pendengaran, dengan menggunakan alat pendengar. Yang ketiga ini ialah adanya bibir sumbing. Yang keempat ini ialah telinga itu sering mengeluarkan cairan atau tungki. Yang kelima ini, yang selanjutnya ini ialah anak tunawicara itu sering memiliki lidah yang cadel. Kemudian ciri-ciri selanjutnya sering mengeluarkan suara senggal. Kemudian cenderung pendiam
diam. Nah, yang ke-10 itu adalah jenis anak berkebutuhan khusus dengan nama autis. Autis ini adalah jenis anak berkebutuhan khusus dengan gangguan yang kompleks dan berhubungan dengan komunikasi, interaksi, dan aktivitas imajinasi. Ciri-ciri anak autis ini ialah 1. Sulitnya berkomunikasi. Nah, yang kedua itu berperilaku mengulangi atau sering dikatakan suka memiliki ketertarikan pada suatu objek. Nah, yang ketiga itu tidak peka atau tidak sensitif terhadap bunyi atau suara. Yang kemudian itu selanjutnya yang keempat ialah anak autis ini kerap memiliki emosi yang tinggi atau marah karena perasaan yang tinggi. Kemudian sifat atau ciri-ciri dari anak autis ini ialah yang kelima adalah tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa empati. Yang selanjutnya ini ialah anak autis ini tidak suka dengan bersosialisasi atau kontak terhadap orang lain. Nah, selanjutnya penyebab autis ini ialah 1. Faktor genetika. Yang kedua itu kelainan anatomik otak, yaitu radang otak. Yang ketiga itu disebabkan oleh disfungsi metabolik. 2 hours later. Nah, anak autis ini biasanya memiliki tingkat kecerdasan yang lumayan di atas rata-rata. Lalu untuk melindungi anak berkebutuhan khusus ini, sebaiknya kita selaku masyarakat harus bisa menghargai keberadaan mereka di dalam sekolah reguler dengan tetap memperhatikan mereka, tetap membimbing mereka melalui pendidikan inklusi agar mereka bisa merasakan tanpa adanya perbedaan dan mereka bisa merasakan bahwa mereka itu hidup memiliki daya guna. Sebab banyak masyarakat yang seperti kita ketahui bahwa mereka itu sering tidak dianggap, sering dikucilkan, padahal mereka juga adalah makhluk Tuhan. Nah, kemudian kita selaku masyarakat harus ramah disabilitas. Ingat, menegur mereka, menyapa mereka, menganggap mereka sebagai kerabat keluarga kita atau teman kita. Sebab jika kita berbuat baik dan ramah terhadap mereka, sopan, mereka justru jauh lebih baik menerima kita, berteman dengan kita. Sebab memang mereka memiliki banyak kelemahan, tapi sesungguhnya mereka juga memiliki kelebihan yang tidak ada pada diri kita sendiri. Di sini juga saya menceritakan pengalaman saya ketika saya melakukan observasi di sekolah luar biasa yang ada di Kota Langsa. Saya merasa senang sebab di situ kehadiran saya bersama teman-teman diterima dengan sukacita. Kemudian pengalaman yang saya ingin ceritakan itu ialah saya memasuki ruang kelas pada anak gangguan berkebutuhan khusus tunagrahita. Nah, pada saat itu mereka justru kurang akrab pada saya sebab kita ketahui bahwa ciri-ciri dari anak tunagrahita itu cenderung kurang peduli dengan lingkungan, kurang dalam bersosialisasi, sangat malas untuk melakukan pergerakan. Nah, tapi saya tetap berusaha mendekatkan diri, mengenalkan diri kepada mereka
terakhirnya mereka bisa menerima saya, dan saya coba belajar mengajari mereka untuk mengenalkan mengenal huruf-huruf dari nama-nama mereka. Saya memberi pengenalan huruf melalui alat huruf-huruf, kotak-kotak huruf. Nah, di situ saya memperkenalkan nama saya. Nama saya saya singkat Agustina Sipayung. Bahkan mereka mulai sampai 5 kali saya suruh membentuk bagaimana nama saya. Yang pertama saya tulis dulu di papan tulis, kemudian mereka menyusunnya sampai 5 kali mereka masih mengalami kegagalan. Yang ke-6 kali mereka baru bisa menyusunnya dan memahaminya. Dan kemudian hal yang lucu yang paling saya ingat dari mereka itu, mereka menanyakan kepada saya, Ibu, payung itu kan nama benda, kenapa nama ibu dibikin namanya payung? Itu saya sangat tertawa dan merasa terhibur, sebab karena mereka itu dalam kecerdasan kemampuan masih di bawah rata-rata, jadi mereka kurang memahami dan memaknai. Nah, namun saya jelaskan bahwa di situ itu sekedar hanya nama marga ibu, saya bilang gitu. Kemudian mereka baru menerimanya dan mereka tertawa, tapi saya tidak merasa tersinggung, saya justru lebih sukacita dan tertawa kembali. Nah, jadi teman-teman lainnya pun yang melakukan observasi bersama saya begitu juga. Di dalam tunanetra, tuna daksa, kemudian ada tuna laras, dan ada bagian pada anak gangguan berkebutuhan khusus autis. Pengalaman kami sangat-sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Maka dari itu saya mengajak para teman-teman untuk ramah disabilitas sesuai dengan tema yang saya bawakan, tetap menyayangi dan melindungi anak-anak disabilitas, sebab mereka juga memiliki hak yang sama seperti kita, yaitu mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan rasa bahagia, mendapatkan rasa nyaman, dan mendapatkan rasa kepedulian atau hidup bersosialisasi sama seperti kita. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, yang saya dapat berbagi. Semoga melalui dari video yang saya sampaikan ini selaku video pembelajaran saya, kita semua bisa merangkul, saling ramah terhadap sesama kita. Jangan memandang segala fisik orang lain. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau menyinggung perasaan saudara, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.